Om Swastiastu, salam rahayu anak-anak yang berbahagia. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat nggih. Sebelum belajar, mari kita mengambil sikap berdoa. Om Awigenamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tadastu Swaha. Nah, pada kesempatan kali ini Miss Kinanda akan memberikan materi pendidikan agama Hindu kelas 4, yaitu materi tentang catur pramana. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian catur pramana, dan yang kedua, menyebutkan bagian-bagian dari catur pramana. Manusia dalam hidupnya wajib untuk selalu belajar mengenali dirinya, lingkungannya, dan Tuhannya melalui pengetahuan atau widya yang dimilikinya. Karena dengan pengetahuan yang dimilikinya, manusia akan mampu memperoleh apa yang dicita-citakannya dan yang menjadi tujuan hidupnya. Dalam rangka mencari pengetahuan yang benar, Maharesi Gautama yang dikenal juga dengan Aksapada atau Dirga Tapas melalui filsafat Nyaya Darsana memberikan 4 pedoman pengamatan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Adapun 4 pedoman ini disebut dengan catur pramana. Pengetahuan tersebut dihimpun dalam hasil karya beliau yang disebut dengan Nyaya Sutra. Catur pramana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata catur berarti 4 dan pramana berarti cara, jalan, alat, atau ukuran. Jadi catur pramana adalah 4 jalan atau cara untuk mengetahui hakikat kebenaran. Catur pramana menuntun setiap orang untuk mendapatkan pengetahuan yang benar dan utuh. Pengetahuan itu dimulai dari pengamatan, membuat kesimpulan sendiri, membandingkannya, lalu meyakinkannya melalui kesaksian. Kesaksian dapat diperoleh melalui orang suci atau sumber belajar terpercaya, yaitu kitab suci Weda. Adapun bagian-bagian dari catur pramana diantaranya yang pertama, pratyaksa pramana. Pratyaksa pramana artinya cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui pengamatan langsung. Pengamatan langsung melalui panca indera dengan objek yang diamati, sehingga memberi pengetahuan tentang objek-objek sesuai dengan keadaannya. Pengamatan juga dapat dilakukan terhadap objek yang tidak nyata. Pengamatan dilakukan dengan bantuan alat atau meditasi yang mendalam. Pratyaksa pramana terdiri dari 2 tingkatan pengamatan, yaitu yang pertama nirwikalpa pratyaksa, artinya pengamatan yang tidak ditentukan objek penilaiannya. Yang kedua, sawikalpa pratyaksa, artinya pengamatan yang ditentukan objek penilaiannya berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat, bentuknya, ukuran, dan jenisnya. Nah, bagian catur pramana yang kedua ada anumana pramana, yang artinya cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui kesimpulan. Kita mengambil kesimpulan berdasarkan perantara antara kita dan objek yang diamati. Perantara sangat berkaitan dengan objek yang diamati. Ada beberapa proses kesimpulan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pratijna, yaitu dengan memperkenalkan objek permasalahan tentang kebenaran pengetahuan. Yang kedua, hetu, yaitu dengan mengemukakan alasan penyimpulan. Yang ketiga, udaharana, yaitu menghubungkan aturan umum dengan suatu masalah. Yang keempat, upanaya, yaitu memakai aturan umum pada kenyataan yang dilihat. Dan yang kelima, nigamana, yaitu kesimpulan yang benar dan pasti dari seluruh proses sebelumnya. Dan bagian catur pramana yang ketiga ada upamana pramana, artinya cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui perbandingan. Upamana pramana merupakan cara pengamatan dengan membandingkan kesamaan-kesamaan yang mungkin terjadi atau terdapat di dalam objek yang diamati dengan objek yang sudah ada atau pernah diketahui dengan melakukan perbandingan-perbandingan, sehingga manusia akhirnya percaya adanya Sang Hyang Widi. Banyak di alam semesta dapat dipakai sebagai perbandingan antara satu dengan yang lainnya.
Dan bagian catur pramana yang keempat ada sabda pramana atau sering juga disebut dengan agama pramana, adalah cara memperoleh pengetahuan kebenaran melalui kitab suci dan kesaksian dari orang suci yang layak dipercaya kebenarannya. Sabda pramana mengajarkan bahwa untuk mengetahui sesuatu atau kebenaran dapat diperoleh dengan cara mempercayai sumber-sumber yang pantas dipercaya. Misalnya kitab suci Weda, orang suci seperti pendeta, pinandita, para resi, dan orang tua kita. Pengetahuan yang didapat dari kesaksian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu antara lain yang pertama, laukika sabda, yang artinya kesaksian yang didapat dari orang-orang terpercaya yang dapat diterima oleh akal sehat. Kita akan mendapat pengetahuan yang benar melalui pemberitahuan, mendengarkan ucapan-ucapan atau mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang suci, guru maupun orang tua yang wajar dipercaya karena disampaikan dengan kejujuran, kesucian, dan keluhuran budinya. Dan jenis yang kedua ada Waidika Sabda, yaitu kesaksian yang didasarkan pada naskah-naskah suci Weda. Demikian juga melalui membaca kitab-kitab suci Weda, kita mendapatkan pengetahuan mengenai adanya Sang Hyang Widi, di mana dijelaskan ajaran suci mengenai ketuhanan yaitu kebenaran. Demikian pula mengenai kebesaran Sang Hyang Widi, di mana alam semesta ini merupakan ciptaan yang maha kuasa yaitu Sang Hyang Widi, sehingga timbul keyakinan kita bahwa Sang Hyang Widi memang ada dan mempunyai kemampuan yang luar biasa yang sangat sulit diukur dengan kemampuan manusia. Baik, terima kasih anak-anak. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Anak-anak tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatannya nggih. Mari kita tutup dengan paramo santi. Om Santi 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 Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selamanya.